Ya, baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kembali lagi bisa bersekutu bersama-sama, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami mengerti, kami pahami, bahkan kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai keempat. Baik, kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Di atas perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Untuk firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, di firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema dasar dari persekutuan adalah firman Tuhan. Sekali lagi, dasar dari persekutuan adalah firman Tuhan. Persekutuan sendiri dari bahasa Yunani yaitu koinonia yang berarti berpartisipasi atau mengambil bagian. Nah, kalau kita dengar definisi dari persekutuan ini, pasti ada satu kata yang terlintas di pikiran kita mengenai persekutuan. Kira-kira satu kata yang teman-teman semua pikirkan tentang persekutuan itu sendiri apa? Berkumpul. Terus ada lagi pertemuan. Ada lagi perundingan. Ya, baik. Ya, semua yang teman-teman katakan adalah benar. Nah, tetapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam 1 Yohanes 1 ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai persekutuan. Yang pertama, apa arti persekutuan menurut Alkitab? Yang pertama, apa arti persekutuan menurut Alkitab? Seperti yang tadi di awal telah saya singgung, mengenai arti dari persekutuan itu adalah berpartisipasi atau mengambil bagian. Maka sebenarnya persekutuan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi 2, 3, bahkan lebih dari 3 orang di dalamnya. Barulah sebuah perkumpulan itu disebutlah persekutuan. Tapi sebenarnya kata persekutuan itu tidak hanya melihat dari jumlah orangnya saja. Tidak melihat 1-2 orangnya saja, tapi kita mau lihat di dalam poin yang pertama ini apa arti persekutuan menurut Alkitab. Nah, kalau kita melihat dari jumlahnya saja, kita bisa melihat orang-orang yang berdagang di pasar adalah lebih dari 1 atau 2 orang. Berarti itu bisa jadi disebut persekutuan juga, bukan perdagangan. Tapi sebenarnya persekutuan itu tidak melihat dari jumlah, dan kita bisa lihat sama-sama di ayat yang pertama dan di ayat yang ketiga A. Saya bacakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Di ayat yang ketiga A, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah, di ayat yang ini bisa kita simpulkan bahwa persekutuan adalah sesuatu yang di dalamnya ada kesaksian dan ada pemberitaan tentang firman yang hidup atau Injil yang menyelamatkan. Kita juga dapat melihat di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, tadi kan dikatakan bahwa persekutuan itu lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang, bisa lebih dari 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Nah, maka di dalam perkumpulan dari beberapa orang tersebut, jikalau di dalamnya ada nama Yesus, maka di situ ia hadir, ada di mana dan di mana
perkumpulan itu dinamakan persekutuan. Jadi persekutuan itu tidak melihat dari jumlah orangnya, tapi melihat apakah dalam sebuah perkumpulan itu ada firman yang hidup itu, apakah ada Injil yang menyelamatkan itu. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka di poin yang pertama ini firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kita bahwa perkumpulan yang tidak ada firman Tuhan atau tidak ada Allah bukanlah sebuah persekutuan. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Untuk apa ada persekutuan? Untuk apa? Dalam persekutuan harus didasari oleh firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, di ayat ini dapat kita lihat dan dipahami bahwa persekutuan yang didasari oleh kebenaran atau firman Tuhan, maka kita bisa mengetahui tentang firman yang hidup itu atau tentang hidup yang kekal itu. Kalau kita mengikuti yang katanya sebuah persekutuan atau sebuah perkumpulan yang tidak menggunakan firman, maka apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan tahu yang namanya hidup yang kekal, kita tidak tahu mengenai kasih Bapa, kita tidak mengetahui apa yang telah Bapa nyatakan pada waktu itu kepada murid-muridnya. Nah, jikalau pada waktu itu para murid tidak membuat suatu perkumpulan yang dinamakan persekutuan, atau perkumpulan yang menyaksikan tentang kasih Tuhan, tentang apa yang telah Bapa lakukan kepada mereka, maka mungkin tidak akan ada ibadah-ibadah di hari Minggu, ataupun tidak ada ibadah-ibadah di STT, atau bahkan tidak ada STT sama sekali. Maka pastinya teman-teman, oleh karena itu penting sekali persekutuan atau perkumpulan yang dalam 1-2 orang itu didasari oleh firman Tuhan. Dan dalam di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat disebutkan bahwa para murid pada waktu itu menyaksikan atau memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Bapa yang dinyatakan dalam anaknya Yesus Kristus melalui sebuah persekutuan. Supaya apa? Supaya sukacita menjadi penuh. Nah, pastinya kalau kita mendengarkan kata sukacita atau mendengarkan sebuah kabar tentang sukacita, pasti nggak mungkin kita moodnya jadi turun atau bersedih. Pasti hati kita bergembira dan sukacita kita menjadi penuh. Apalagi ini berkaitan dengan hidup yang kekal, tentang kasihnya Tuhan, kasihnya Bapa kepada kita. Ada Tuhan yang rela menjadi manusia dan mati bagi kita semua untuk kita bisa hidup yang kekal. Pasti semua orang sangat suka tentang hal itu. Dan kabar itu pasti disukai dan membuat kita semua sukacita. Nah, oleh karena itu di akhir firman Tuhan pada hari ini saya mempertegas kembali bahwa sebuah persekutuan yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan bukanlah sebuah persekutuan. Ada banyak persekutuan yang di dunia ini, atau ada banyak sekali perkumpulan di dunia ini yang katanya sebuah persekutuan, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Cuman ada pujian, cuman ada penyembahan, tapi bukan persekutuan. Bukan ada firman Tuhan, maka perkumpulan itu bukanlah firman Tuhan. Maka carilah sebuah perkumpulan yang disebut persekutuan yang di dalamnya ada firman Tuhan. Sekian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa membuat kami mengerti apa arti persekutuan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.